Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita tetap istiqomah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaatnya, yang kita pelajari setiap perjalanan hidupnya, menjadi pedoman bagi kita, yang kita sanjung-sanjung. Bahkan kita masih di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasannya. Pembahasannya masih panjang tentang akibat atau efek dari perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Kemarin beberapa sudah kita bahas bahwasannya maksiat itu melemahkan hati seseorang, sehingga semakin dia banyak berbuat maksiat, maka kecenderungannya, hatinya akan condong, akan suka, akan senang dengan kemaksiatan, maka lemah, tidak berdaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebab dari kebinasaan seorang hamba ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemaksiatan ini juga menjadikan hati kita tidak bisa tidak peka lagi terhadap kejahatan, terhadap dosa, terhadap maksiat. Merasa biasa, merasa hal yang lumrah. Jadi tidak mengingkari kemaksiatan, bahkan menganggapnya hal yang biasa. Syafakumullah. Nah, kemudian tadi karena dia melemahkan hati, maka maksiat itu juga menjadikan seorang hamba rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari satu orang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, saling bekerja sama, saling mencari kemaslahatan, berbuat adil, tolong menolong. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka kebalikannya, yang paling rendah adalah orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hina. Maka dalam surat Al-Hajj ayat 18 disebut, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang bisa mengangkatnya, tidak ada orang yang bisa memuliakannya.
Tidak ada orang yang bisa meninggikan derajatnya. Kenapa orang itu bisa rendah, bisa hina? Karena banyak melakukan dosa dan maksiat. Hatinya menjadi menjadi suka dan terbiasa dengan kemaksiatan. Nah, kemudian ternyata kemaksiatan juga berimbas. Keburukannya tidak hanya menimpa dirinya sendiri, bahkan lingkungannya, bahkan mungkin keluarganya, bahkan lingkungan sekitarnya, yaitu binatang dan alam sekitarnya ikut rusak. Karena timbulnya bencana, timbulnya malapetaka, kerusakan karena banyaknya maksiat yang dilakukan manusia. Begitu juga maksiat menjadikan orang kehilangan pikiran sehatnya, akalnya. Orang kalau kita bandingkan dengan pikiran yang normal, seakan-akan orang yang bermaksiat itu sudah tidak pakai akal sehatnya. Banyak peristiwa yang kita lihat, kita baca, kita dengar. Ada orang sampai tega membunuh istrinya sendiri dan harus menyewa orang lain, membayarnya ratusan juta, membeli senapan, senjata. Itu pun perlu biaya yang banyak hanya untuk membunuh istrinya sendiri yang harusnya dia sayangi. Bukankah kalau pikiran orang normal itu sudah tidak waras, tidak sehat, nggak pakai akal, mengeluarkan banyak biaya, mengeluarkan banyak tenaga, mengeluarkan segala rencananya, pikirannya untuk melakukan dosa besar, menghilangkan nyawa manusia. Padahal orang itu harusnya dia sayangi, dia nafkahi, dia lindungi. Justru terjadilah kejahatan. Nggak normal. Orang yang melakukan kejahatan hakikatnya tidak menggunakan akal sehatnya, hilang akal sehatnya. Begitu juga banyak orang sudah punya jabatan, sudah punya kedudukan, hanya gara-gara hal yang sepele, yang ringan, malah sewenang-wenang membunuh manusia, kemudian merekayasa. Hancur karirnya, hancur jabatannya, hilang kehormatannya karena tidak pakai akal sehat. Hilang akal sehatnya orang yang berbuat maksiat. Tidak bisa mengenali, tidak bisa memilah-milah mana yang baik, dan tidak bisa berpikir panjang. Yang dia lakukan yang dia pikirkan adalah jangka pendek, yang mengikuti hawa nafsunya. Tidak punya pemikiran yang panjang, kelak akibatnya bagaimana. Orang yang membunuh istrinya tadi, bagaimana dengan anaknya? Bagaimana dengan kerabatnya? Orang tidak memikirkan akibat jangka panjang dari perbuatannya ketika sudah diliputi oleh hawa nafsu, melakukan maksiat. Begitu juga orang yang minum minuman keras, khamr, hilang akalnya, hilang pikiran sehatnya. Ketika sudah minum khamr, semua kemaksiatan bisa dia lakukan. Bisa merampok, bisa membunuh, bisa mencuri, bisa merampas, bisa berbuat zina, bisa berbuat maksiat, karena sudah kehilangan akal sehatnya. Ini ketika kemaksiatan itu dibiarkan dalam hati manusia. Yang berikutnya yang banyak adalah kemaksiatan itu mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya, dan itu disebutkan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melaknat yang makan riba, yang membawakannya, pewakilnya, yang mencatatnya, yang menyaksikannya, yang menyetujuinya. Sebagaimana pencuri dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Sebagaimana minuman keras, khamar, dilaknat
oleh Allah dan Rasulnya, yang meminumnya, yang menuangkannya, yang memerasnya, yang membikinnya, yang menjualnya, yang membelinya, walaupun tidak minum, disuruh temannya untuk beli, diserahkan, ikut dosa. Yang memakan hasil dari minuman keras itu, walaupun dia tidak ikut usaha itu, yang membawanya, semua yang terlibat di dalamnya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dan banyak ini disebutkan dalam hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib disebutkan, la'anallahu man ghayyara manarul ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah batas tanah, tanda batas tanah, mengakali hak orang lain dengan merubah batasnya, mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Hanya sejengkal saja diadab kelak dengan 7 lapis bumi ditimpakan kepadanya. Lalu bagaimana orang yang merampas tanah puluhan ribu hektar, ratusan ribu hektar, nilainya triliunan rupiah bertahun-tahun. Di antara yang sedang disidang itu ada peristiwa dari 2004 sampai 2022, dia merampas tanah milik rakyat itu untuk perusahaan sawitnya. Berapa puluh tahun itu? 2004 sampai 2022, hampir 20 tahun. Ratusan ribu hektar. Orang enggak sadar, sejengkal saja azabnya 7 lapis bumi ditimpakan kepadanya kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah patokan batas tanah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana mungkin anak kok melaknat kedua orang tua? Ternyata ada zaman sekarang. Bahkan menuntut ayahnya atau ibunya ke pengadilan urusan warisan. Kemarin yang terakhir terjadi, sudah 5 tahun atau berapa tahun satu keluarga itu hilang, dikatakan merantau. Ternyata dimasukkan ke dalam lubang septic tank. 5 orang dibunuh gara-gara rebutan warisan. Betapa orang seperti ini sudah kehilangan akal sehatnya. Saudara sendiri demi harta 5 orang dibunuh, dimasukkan ke dalam septic tank. Orang sudah kehilangan akal sehatnya hanya untuk mencari harta, berebut harta warisan, hanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Bagaimana mungkin seorang anak bisa melaknat kedua orang tua? Ternyata ada yang menuntut ibunya yang sudah tua, ibunya yang mengajari dia bicara, yang menyusuinya, yang mengasuhnya, yang menggendongnya, yang merawatnya, yang mengandungnya, dituntut di pengadilan. Orang nggak pakai akal sehat. Atau dalam pengertian yang lain, orang itu bertengkar dengan temannya, kemudian menghina ayah atau ibunya, melaknat ayah temannya atau musuhnya itu, sehingga musuhnya atau temannya yang bertengkar itu balik melaknat ayah atau ibunya. Itu termasuk orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian ini yang sering, yang punya hobi berlatih, misalnya memanah atau menembak atau berburu atau yang lain. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menggunakan makhluk bernyawa untuk latihan memanah atau menembak. Ada burung, ada dijadikan latihan untuk menembak, entah itu memanah, entah itu ketapel. Makhluk yang bernyawa ini tidak layak. Bahkan kita tidak boleh berbuat zalim kepada hewan, bahkan lingkungan. Kemarin kita bahas
ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara hanya seekor kucing yang dia kurung, yang dia biarkan sampai mati tidak dikasih makan. Bukan urusan dengan manusia, urusan dengan binatang memasukkannya dia ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Sebaliknya kalau kita berbuat baik maka ada pahala. Setiap lambung makhluk yang bernyawa masuk surga seseorang gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran untuk latihan menembak atau panahnya. Beda kalau berburu. Kalau niatnya untuk berburu, untuk dimakan, itu boleh, sah-sah saja. Karena tujuannya untuk dimakan. Tapi untuk latihan, dulu kita sering melihat hal seperti itu. Maka tidak boleh. Banyak ternyata di lingkungan kita ini yang perbuatannya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melaknat al-mukhannitsina minar rijal wal mutarrijal wa mutarrijali minan nisa. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melaknat orang laki-laki yang bergaya seperti perempuan dan perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Semua sekarang sudah tidak ada aturannya. Sudah tidak ada aturannya. Sudah kebalik. Dalam Al-Qur'an walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki beda dengan perempuan. Sekarang semuanya kebalik. Yang jaga salon, yang rimbat, yang di salon laki-laki. Yang jadi sopir busway perempuan, sopir trek perempuan. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki penampilan seperti perempuan. Khunsa itu bahasa kita banci. Menyalahi kodratnya. Dan perempuan seperti laki-laki. Jalur ini saja depan masjid kita itu berseliweran perempuan melebihi laki-laki. Melebihi laki-laki. Dengan gaya rambutnya, dengan penampilan pakaiannya, bahkan yang lebih parah adalah dengan tatonya. Perempuan, orang pengen ditato itu kan pengen dinampakkan, dan itu dibuka, ditunjukkan kepada orang supaya dilihat. Naudzubillahi min dzalik. Bercampur lingkungan kita itu dengan orang-orang yang seperti ini, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Menyembelih sesuatu untuk selain Allah, entah itu untuk jembatan, entah itu untuk bangunan, entah itu untuk pohon, untuk sawah, untuk laut. Menyembelih kemudian kepalanya ditanam di situ, kemudian dilemparkan darahnya, ditumpahkan di situ, karena untuk persembahan kepada penunggunya di situ yang dia yakini. Dan itu masih ada dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan seperti ini. Kemudian la'anallahul musawwirina, orang yang membuat patung yang menyerupai makhluk hidup. Ada yang menerjemahkan orang yang menggambar untuk makhluk itu. Nah, wala anallahu man amila amala Lut. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan dosanya kaum Lut.
homoseksual. Dan ini ternyata sangat-sangat berbahaya dan sangat mewabah. Terakhir bulan Desember atau November akhir tahun kemarin, saya mewakili pondok pesantren bertemu dengan fasilitas kesehatan seluruh puskesmas di Pekalongan, di Mataram, di kantor sana untuk membahas tentang kesehatan di pondok. Salah satunya yang sangat berbahaya ternyata seperti ini, apa yang dikerjakan oleh kaum Lut. Bahkan di lingkungan pondok pun itu sudah terjadi, apalagi di luaran. Sudah banyak perkumpulan, ada beberapa tempat nongkrong atau kafe atau ya kayak warung remang-remang itu yang menjadi kayak poskonya, kayak tempat nongkrongnya orang-orang yang semacam itu. Dan itu dan yang menjadi yang melaporkan kasus ini adalah dari pihak kesehatan, dari puskesmas. Ternyata datang pasien dengan keluhan seperti ini akibat dari hubungan homoseks ini, dan itu meningkatkan penyakit yang tidak ada obatnya sampai sekarang, AIDS. Laporannya banyak sekali. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, menjaga pergaulan anak-anak kita. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang manusia yang berhubungan dengan binatang. Hukumnya kalau dalam hukum Islam dua-duanya dibunuh. Binatangnya dibunuh, manusianya dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat orang pemilik binatang ternak yang mengecap ternaknya di wajahnya. Kan ada binatang ternak untuk diidentifikasi ciri dari binatangnya, misalnya ditempeli nomor atau apa. Tapi boleh di punggungnya atau di telinganya atau di pahanya. Tidak boleh di wajahnya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mengacungkan senjata, mengancam sesama muslim, bahkan menyakiti sesama muslim. Terjadi sekarang fenomena anak-anak muda itu punya geng motor, bangga kalau keliling dengan teman-temannya dengan membawa senjata, dengan celuritnya, dengan senjata tajam, lalu merampas, menakut-nakuti orang. Semua yang di jalanan harus tunduk kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, yang memutuskan silaturahim. Dalam ayat surat Muhammad ayat 22 dan 23, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalau kamu berkuasa, mempunyai kekuasaan di muka bumi ini, kemudian kamu berpaling dari perintah Allah dan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahim? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu masih sama-sama berjuang, masih sama-sama menderita, miskin, bersaudara. Tapi begitu berkuasa, kaya, memutuskan silaturahim. Dulu ketika sebelum berkuasa berjanji banyak untuk rakyatnya, untuk memperbaiki nasibnya, untuk mensejahterakan rakyatnya. Begitu berkuasa, malah berbuat kerusakan di muka bumi, mendolimi rakyatnya. Ulaikal ladzina la'anahumullah.
Dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari rahmat Allah, dari kasih sayangnya. Walaupun kaya, walaupun sehat badannya, walaupun banyak pendukungnya, banyak temannya, tidak ada keberkahan dalam hidupnya karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dulu ketika Nabi Muhammad SAW dakwahnya tidak bisa dihentikan ketika di periode Mekah, ketika mendakwahi orang kafir Quraisy, semakin hari tidak berkurang, padahal disiksa pengikutnya, diintimidasi, didolimi, dianiaya, tapi pengikut Nabi Muhammad semakin banyak, semakin bertambah, tidak berkurang malah bertambah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy itu saking frustasinya melapor kepada orang-orang ahli kitab waktu itu, lalu bertanya, bagaimana pendapatmu? Padahal ini ahli kitab, menyembah Allah Subhanahu wa taala menurut syariat Nabi Musa atau syariat Nabi Isa. Lalu ditanya oleh orang kafir Quraisy itu, bagaimana pendapatmu? Agama kami atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu yang paling benar? Kami menyembah berhala. Ada orang kafir Quraisy itu. Orang kafir Quraisy itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah semua makhluk yang ada di situ. Ya batu, ya kayu, bahkan kadang-kadang makanan jadikan berhala disembah. Atau Nabi Muhammad yang hanya menyembah satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih benar? Ibaratnya orang kafir Quraisy itu ingin memberi atau mencari pembenaran atas perlawanan mereka selama ini terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, karena kedengkian orang-orang ahli kitab itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan kalian itu yang lebih baik, lebih benar dari ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 51 dan 52. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang diberi Alkitab, berarti ahli kitab Yahudi atau Nasrani, mereka yu'minuna bil jibti wa taghut, mereka malah beriman kepada berhala dan taghut, sesembahan selain Allah. Lalu mereka berkata ketika ditanya oleh orang kafir Quraisy, orang yang musyrik itu, siapa yang lebih benar, orang ajarannya Nabi Muhammad SAW yang menyembahnya Allah Subhanahu wa taala atau kami yang menyembah banyak berhala? Maka orang ahli kitab itu mengatakan, wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda. Mereka itu orang yang menyembah berhala, yang musyrik itu lebih mendapat petunjuk, lebih benar, minal ladina amanu sabila, dari jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Karena kedengkiannya menyembunyikan kebenaran. Ulaikal ladina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang menuduh dengan tuduhan palsu. Allah Subhanahu wa taala menuduh orang-orang yang menuduh dengan tuduhan palsu. Yang ini terjadi di masa Nabi Muhammad SAW ketika menuduh Aisyah radhiyallahu anha telah berselingkuh dengan Safwan. Dalam surat An-Nur ayat 23, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, yang lalai, yang mukmin, yang karena terlupa dituduh berbuat zina, lu'inu, mereka itulah orang-orang yang dilaknat fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Walahum adzabun azim, bagi mereka adab yang sangat pedih. Nah, ini dan Allah Subhanahu wa taala melaknat
Nabi Muhammad SAW melaknat ar-rasi wal murtasi wa rais, yang menyuap, yang disuap, yang menjadi perantara suapnya. Sekarang itu menjadi sudah sesuatu yang umum di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan orang-orang yang katanya beriman. Sungguh mengundang laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat selanjutnya dari seseorang itu terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, tidak mendapat ampunan dan doa dari malaikat. Malaikat itu mendoakan, minta kepada Allah untuk mengampuni orang-orang yang beriman, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari di dalam surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 7 sampai 9, yang mendoakan adalah malaikat-malaikat yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memikul arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu, yaitu malaikat yang memikul ars. Ada dua kelompok malaikat yang di ayat ini. Alladzina yahmilunal ars, malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man haulahu, dan yang ada di sekitarnya, sekelilingnya. Mereka senantiasa yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'minuna bih, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang bermaksiat, tidak mau tobat, tidak mendapat keistimewaan doa ini. Doa mereka Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu meliputi segala sesuatu, dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina amanu, faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang mau tobat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalan-Mu ya Allah. Wa qihim adzabal jahim, dan jauhkanlah mereka, lindungilah mereka, jagalah mereka dari azab neraka jahim. Doanya masih berlanjut. Rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati wa'adtahum wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang didoakan bukan orang yang beriman, yang tobat, yang mengikuti jalan Allah, bahkan keturunannya, keluarganya. Ya Allah, adkhilhum, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang kekal. Allati wa'adtahum, yang Engkau janjikan kepada mereka ya Allah. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan orang-orang soleh dari ayah-ayah mereka, bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Yang didoakan tidak hanya orang yang beristighfar, tobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, tapi sekelilingnya, keturunannya, atasnya, nenek moyangnya, istrinya, keluarganya dikumpulkan. Ya Allah, kumpulkan mereka di surga. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah maha perkasa, maha bijaksana, maha mulia, maha bijaksana. Wa qihimus sayyiat, dan jauhkanlah mereka dari sayyiat, keburukan, kemaksiatan. Berarti kalau dapat maksiat, melakukan maksiat, tidak mau tobat, tidak mendapat doa dari malaikat ini. Wa man takis sayyiati yauma idin faqad rahimta, barang siapa yang Engkau jaga, jauhkan mereka dari maksiat, sungguh mereka itulah orang-orang yang Engkau rahmati. Yaitu tadi sebaliknya, yang bermaksiat dilaknat, laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah.
Sedangkan yang menjaga dirinya dari maksiat mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja ada kita makan enak, kenyang, uang banyak, tidur nyaman, tapi anak kita sakit, gak karuan rasanya, gak tenang pikirannya, gak nyaman hidupnya. Bagaimana mungkin orang bisa merasa tenang, merasa nyaman ketika saudaranya, anaknya atau istrinya ditimpa musibah? Lalu apa musibah yang lebih besar dari ketika keluarganya, anaknya, istrinya, atau bapaknya, atau keturunannya masuk neraka sedang dia di surga? Orang yang tobat didoakan tidak hanya dirinya, tapi keluarganya, anaknya, nenek moyangnya, bapaknya, istrinya, suaminya mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu banyak lagi hadis-hadis tentang kisah di ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Ada beberapa yang kita bacakan. Ada seseorang yang berenang di sungai darah. Ketika dia mau ke tepi, yang di tepi memegang batu. Ketika orang itu sampai mau di pinggir, dilempari batu sampai hancur, sampai nggak bisa ke tepi, berenang lagi. Di sisi yang lain dilempari lagi, berenang di sungai darah. Orang itu dikatakan oleh malaikat Jibril itu adalah orang-orang yang memakan riba. Lalu ada orang yang dikumpulkan perempuan, laki-laki, kemudian mereka tidak pakai pakaian, kemudian diadab, dibakar dari bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa itu wahai malaikat Jibril? Mereka adalah orang-orang yang berbuat zina di dunia. Banyak melakukan zina dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dosa-dosa. Ada lagi orang yang diadabnya dipukul atau dilempari dengan batu besar sampai pecah kepalanya. Ketika utuh lagi dilempar lagi dengan batu sampai pecah kepalanya. Maka ditanya malaikat ini siapa malaikat ini? Itulah orang-orang yang mengambil Al-Quran, yang dibacakan kepada mereka Al-Quran, tapi mereka menolaknya. Bahkan disebutkan di sini orang itu yang tidur ketika waktunya sholat wajib. Orang yang lain sholat, dia malah tidur saja, bahkan tidak melaksanakan sholat tersebut. Bagaimana dahsyatnya azab bagi pelaku dosa dan maksiat ketika di akhirat. Kemudian adalah tadi di antara akibat dosa dan maksiat adalah kerusakan yang terjadi di muka bumi. Entah itu di airnya, udaranya, tanamannya, buah-buahannya, rumahnya. Terjadinya banjir, tanah longsor, terjadinya gempa bumi, tidak lain karena ulah tangan manusia itu sendiri. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 disebutkan, dan ini sering kita dengar, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena akibat ulah tangan manusia, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan sebagian, bukan seluruh akibat dosa, sebagian dari apa yang mereka kerjakan, supaya mereka kembali kepada Allah, taat kepada Allah. Ini peringatan. Maka di situ kalimatnya dhaharul fasadu. Dhahara itu secara teks artinya nampak, tapi dalam ayat yang lain bisa artinya menang, berarti mendominasi. Dhaharul fasadu, telah mendominasi, menyeluruh kerusakan itu di muka bumi, di daratan, di lautan.
Yang kita kalau beramal ibadah saja, 1 dilipat gandakan menjadi 10. Bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan beribu-ribu kali lipat. Berarti kerusakan yang terjadi sudah melebihi 1 kebaikan yang dilipat gandakan itu. Mungkin 1 orang berbuat baik, yang berbuat jahat 100. Berarti kejahatan sudah mendominasi. Kenapa mendominasi? Doharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak, telah menang karena ulah tangan manusia. Semoga kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan Allah, membersihkan diri dari segala kerusakan di muka bumi ini untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.